Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas dua bab sekaligus ya, yaitu yang pertama tentang asam karboksilat dan yang bab selanjutnya adalah tentang turunan asam karboksilat. Kita bahas dua bab sekaligus supaya pertemuan depan kita akan bahas latihan soal sebelum UAS ya. Jadi untuk turunan asam karboksilat ini kenapa disebut turunan asam karboksilat? Karena senyawa-senyawa ini yang termasuk turunan asam karboksilat itu bila dihidrolisis nanti hasil akhirnya adalah selalu menghasilkan asam karboksilat. Oleh karena itu namanya adalah disebut turunan atau derivat asam karboksilat gitu ya. Kita mulai dari asam karboksilat dulu. Asam karboksilat rumusnya seperti ini ya, gugusnya ya, RCOOH. Dengan tata namanya adalah asam alkanoat. Berarti di sini ada contoh, ada 2C dengan gugus asam karboksilat. Berarti namanya di awal selalu diberi kata asam, jangan lupa ya. Lalu karena ada 2C berarti alkanoatnya ini adalah etanoat karena ada 2C ya. Kita lanjut ke contoh selanjutnya. Di sini ada dua gugus, yang satu gugus hidroksi, yang satu gugus asam karboksilat. Gugus karboksil ya. Berarti bisa kita lihat, kita review ulang di materi-materi sebelumnya. Ada prioritas gugus fungsi, udah aku bagiin juga di grup. Kalau asam karboksilat itu letaknya adalah di paling atas. Berarti dia memiliki prioritas yang paling tinggi. Berarti gugus lainnya akan menjadi cabang, sedangkan asam karboksilatnya ini akan menjadi rantai utama. Berarti bisa kita lihat di sini rantai utamanya adalah ini ya. Asam karboksilat dengan 3C, lalu cabangnya adalah cabang hidroksi. Cabang OH ya. Lalu kita beri penomoran ya. Penomoran dimulai dari yang dekat dengan gugus hidroksinya. Gugus asam karboksilat. Gugus karboksilnya, Berarti nomor 1 dimulai dari sini, 2, 3. Berarti bisa kita lihat cabang hidroksinya di nomor 2 ya. Berarti cabangnya namanya adalah 2 hidroksi untuk cabangnya. Untuk rantai utamanya berarti kita kasih nama asam dulu di awal. Asam dilanjutkan dengan nama cabangnya tadi 2 hidroksi, lalu di sini ada 3C. Berarti propanoat. Gitu ya. Berarti namanya adalah asam 2 hidroksi propanoat. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Di sini ada 2 cabang lain ya. Berarti kita cari dulu gugus yang asam karboksilat yang punya prioritas paling tinggi ya, dengan rantai hidrokarbon yang paling panjang. Jadi kan awalnya seperti ini. Awal soalnya ya. Di sebelah sini ada etil. Nah, jadi awal soalnya kan seperti ini. Ya kan, seperti ini. Berarti di sini gugus yang paling tinggi kan asam karboksilat. Berarti kita cari asam karboksilatnya dengan rantai yang paling panjang. Berarti bisa ke bawah sini. Ya kan? Kalau ke bawah sini berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ke samping kiri berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lebih banyak yang ke kiri. Berarti rantai utamanya adalah ini ya. Lalu kita bisa kita lihat di sini ada gugus lain, yaitu gugus eter. Eter tata namanya adalah alkoksi ya. Kalau jadi cabang ya tetap sama, alkoksi. Di sini ada 1C, berarti namanya adalah metoksi. Itu ya. Berarti kita kasih nomor dulu. Di sini 1, 2 dan seterusnya. Berarti kita bisa lihat di sini ada cabang etil. Cabang etilnya di nomor 3 dan cabang metoksinya di nomor 4. Berarti namanya asam dulu ditulis, jangan lupa. Lalu diurutkan dengan abjad antara metoksi dengan etil, lebih dulu E ya.
E sama M duluan. E berarti etilnya dulu. Asam 3 etil 4 metoksi. Di sini ada 7. C berarti heptanoat. Gitu ya, namanya seperti ini. Sama ya. Lalu kita lanjut. Di sini ada penamaan juga jika gugus asam karboksilatnya ada lebih dari 1, yaitu 2 di sini. Berarti diberi kata di ya, di antara di sebelum kata oat. Berarti di sini ada 1 2 1 2 3 4. Ada 4 ya. Berarti ini bukan pentana tapi butana. Butana dioat. Ya, ini salah. Jadi namanya adalah asam butana, ada 4 C-nya, lalu gugus asam karboksilatnya, gugus karboksilnya ada 2, berarti asam butana dioat. Ini nanti diganti ya di rangkumannya. Lalu kita lanjut ke sintesis asam karboksilat. Di sini dapat melalui 3 cara ya. Yang pertama hidrolisis turunan asam karboksilat. Yang kedua melalui reaksi oksidasi. Yang ketiga melalui reaksi Grignard. Kita bahas yang pertama dulu tentang hidrolisis turunan asam karboksilat. Tadi udah aku jelasin di awal ya. Turunan asam karboksilat itu adalah senyawa-senyawa yang bila dihidrolisis akan menghasilkan asam karboksilat. Itu ya. Di sini ada beberapa macam senyawa derivat turunan atau derivat asam karboksilat. Yang pertama ester. Ester udah sebelumnya aku kenalin ya, udah tahu ester. Itu termasuk turunan asam karboksilat. Lalu ada amida, gugusnya seperti ini. Jadi untuk amida kan gugusnya seperti ini ya. Nah, amidanya ini N-nya aminanya ya, bisa primer, bisa sekunder maupun tersier. Kalau sekunder berarti seperti ini. Gugusnya seperti ini. Kalau di sini aminanya amina primer, soalnya udah keikat sama C di sini. Ini kalau aminanya primer ya. Ini tetap amida. Kalau di sini, kalau amidanya punya amina sekunder, berarti hanya ini satu, lalu di sini ada gugus alkil lainnya. Ini seperti ini. Ini kalau amina di sini sekunder. Kalau aminanya tersier, berarti bentuknya seperti ini. Seperti ini. Ini sama-sama amida, cuma beda bagian aminanya aja. Ada yang primer, ada yang sekunder, ada yang tersier gitu ya untuk amida. Lalu setelah amida ada anhidrida. Anhidrida seperti ini gugusnya. Lalu ada halida asam. Halida asam dengan asam halida beda lagi ya. Kalau asam halida itu halogen terikat pada asam. Kayak misal HCl, HBr. Kalau di sini adalah dalam bentuk turunan asam karboksilat, namanya adalah halida asam gitu ya, seperti ini gugusnya. Lalu ada nitril, R berikatan dengan gugus Cn gitu ya. Kita lanjut ke sintesisnya ini ya. Ini masih pengenalan turunan asam karboksilat. Lalu kita ke proses sintesisnya. Jadi untuk proses sintesisnya, katalisnya selalu sama, yaitu H2O dengan H+ ataupun H2O dengan OH-, gitu ya. Kita ke yang pertama, sintesis asam karboksilat melalui hidrolisis ester. Hidrolisis ester, di sini ada ester, ada H2O dengan H+ ataupun OH-. Dia akan menghasilkan asam karboksilat. Asam karboksilatnya berasal dari sini. Bukan dari yang R yang terikat pada O ya. Nanti R yang terikat pada O di sini akan menjadi alkohol. Di sini ada contoh. Ada ester seperti ini.
Direaksikan dengan air dan juga asam H+. Nanti hasilnya asam karboksilat dan alkohol. Asam karboksilatnya ini diambil dari yang sini, di sebelah kiri ini. Nggak tentu di sebelah kiri, tapi yang terikat pada gugus C karbonil, berarti di sebelah sini ya. Kalau yang terikat pada O di sini nanti akan menjadi alkohol, gitu ya. Kita lanjut ke hidrolisis amida. Di sini ada amida. Ada yang primer, sekunder, tersier, tadi sudah aku jelasin, akan direaksikan dengan air dengan katalis H+ ataupun OH- akan menjadi asam karboksilat. Dan juga di sini ada, jika amina primer akan menghasilkan produk samping NH3, kalau amina sekunder nanti ada amina primer, produk samping ya, ini semua produk sampingnya. Lalu kalau amina dari amida ya, aminanya tersier dari ini, nanti produk sampingnya di sini adalah amina sekunder. Itu ya. Kita ke contohnya. Di sini ada amina primer ya. Jika amidanya itu punya amina primer seperti ini, nanti akan menghasilkan asam karboksilat, tinggal diganti dengan gugus OH. Nanti hasil sampingnya adalah NH3. Lalu untuk yang amida dengan amina sekunder seperti ini, nanti yang alkil yang terikat pada C karbonil, termasuk C karbonilnya juga, nanti akan menjadi asam karboksilat. Sedangkan yang terikat ke NH-nya ini, alkil yang terikat di NH, nanti akan menjadi amina primer. Di sini awalnya adalah sekunder, nanti samping produk sampingnya adalah amina primer. Tapi di sini yang dihafal ini aja, yang produk utamanya aja. Itu ya. Itu juga yang amina tersier. Di sini yang akan menjadi asam karboksilatnya adalah yang C karbonil dengan alkil yang terikat pada C karbonil. Hasilnya seperti ini. Nanti yang terikat pada N ini, kedua alkil yang terikat pada N-nya akan menjadi, di sini ada amina sekunder, gitu ya. Kemudian untuk yang anhidrida, hidrolisis anhidrida, nanti akan terbentuk dua macam asam karboksilat, yaitu berasal dari sebelah kanan dan sebelah kiri ya. Nanti ikatannya ini akan putus, seperti putus, nanti akan membentuk dua asam karboksilat. Di sini contohnya, di sebelah kiri ada 2C, di sebelah kanan ada 3C, berarti asam karboksilat yang terbentuk ada yang C-nya 2, ada yang C-nya 3, gitu ya. Tinggal dipisah aja, nanti kebentuk dua asam karboksilat. Lalu untuk hidrolisis halida asam, di sini ada halida asam direaksikan dengan air dan H+ ataupun OH- akan menjadi asam karboksilat dan juga ion bebas dari halogennya. Nanti yang dihafalin ininya aja ya, produk utamanya, asam karboksilatnya. Berarti nanti di sini contohnya Cl-nya ini hasilnya ya, Cl-nya akan digantikan dengan OH. Berarti hasilnya asam karboksilatnya hampir sama dengan produk awalnya, tapi di sini diganti dengan OH, gitu ya. Lalu untuk yang nitril seperti ini ya. Nanti hasilnya tinggal RC-nya ini, N-nya ini putus, dan nanti digantikan dengan gugus karboksil OOH, gitu ya. Contohnya seperti ini, nanti akan di N-nya ini digantikan dengan gugus karboksil dengan produk sampingnya adalah NH3, gitu ya. Itu untuk hidrolisis turunan asam karboksilat, untuk mensintesis asam karboksilat, gitu ya. Kemudian kita lanjut ke sintesis berikutnya, yaitu menggunakan reaksi oksidasi. Oksidasi di sini menggunakan katalis yang sama, yaitu KMnO4 atau H2CrO4. Kemarin di kelompok 1 kalau nggak salah aku salah nulis, bukan HCrO4 tapi H2CrO4 ya. Jadi di sini produk
awalnya, yang pertama ada alkohol primer, lalu ada aldehid, alkana, dan ada juga alkil arena. Nanti katalisnya itu sama ya, dari tadi alkohol primer sampai di alkil arena, itu katalisnya antara KMNO4 ataupun H2CrO4 nanti menghasilkan asam karboksilat sebagai produk utamanya. Kita ke alkohol primer dulu. Alkohol primer direaksikan dengan KMNO4 ataupun H2CrO4 nanti menghasilkan asam karboksilat. Alkohol primer seperti ini ya. Terikat di C yang primer. Contohnya di sini ada etil alkohol ataupun etanol direaksikan dengan KMNO4. Nanti hasilnya C2H5-nya ini sebagai C alfanya. Nanti terhubung dengan COOH. Berarti bukan dari hasilnya bukan seperti ini ya. Kalau dari alkohol kan, dari etanol kan C2H5. Nanti hasilnya bukan seperti ini, bukan ya. Bukan seperti ini. Kalau C-nya 2, di sini C-nya cuma 2. Nanti hasilnya adalah, ini salah ya. Bukan seperti ini. Nanti C2H5-nya ini tersambung di sebelah sini, bukan dari karbonilnya tapi setelah C karbonil. Gitu ya. Lalu kita lanjut ke aldehid, sama reaksinya akan menghasilkan asam karboksilat. Aku kasih contoh di sini. Ada propanal direaksikan dengan H2CrO4. Nanti langsung aja diganti H-nya ini diganti dengan OH seperti ini. Gitu ya. Lalu kita lanjut ke alkena. Alkena nanti menghasilkan asam karboksilat dan juga hasil sampingnya ini C yang terikat dengan O secara ikatan rangkap 2. Ini ya, aku contohin di sini. Jadi di sini ada ikatan rangkap 2. Nanti salah satunya akan menjadi asam karboksilat dan lainnya akan menjadi terikat dengan O. Bisa menjadi keton, bisa juga menjadi hidrokarbon biasa tapi terikat dengan O. Misal aku kasih contoh lain. Misal hanya seperti ini ya, direaksikan dengan tadi KMNO4 misal. Nanti kan di sebelah sini bisa jadi asam karboksilat. Berarti seperti ini tadi. Lalu hasil sampingnya kalau misal yang dipilih ini berarti seperti ini. Udah gini aja. Enggak kayak keton. Kalau di sini kan ada cabangnya jadi menjadi keton. Kalau di sini cuma terikat dengan O. Gitu ya. Lalu kita lanjut ke alkil arena. Alkil arena ini benzena terikat pada alkil. Nanti akan menghasilkan asam karboksilat yang terikat di gugus benzena. Jadi kalau CH3 di sini akan langsung C karbonil. CH3-nya di sini akan jadi asam karboksilat langsung. C-nya ini C karbonil di sini ya. Kalau misal aku ada contoh lain. Misal seperti ini ya. Nanti seperti ini sih. Kayak gini. Nanti direaksikan dengan KMNO4
nanti hasilnya akan jadi asam karboksilat seperti ini. Kalau di sini langsung aja dari C karbonil. Berarti kalau di sini 2 ya berarti di sini dari C karbonilnya ini sampai ke ujungnya ya juga 2. Jadi nyambungnya bukan dari sini tapi dari sini ya, dari C karbonilnya. Gitu ya. Itu untuk yang alkil arena. Lalu di sini ada oksidasi alkil benzena tersubstitusi. Nanti di sini ada substituen lain NO2 dan juga ada alkil. Nah, alkilnya ini akan jadi asam karboksilat gitu aja. Prinsipnya sama kayak yang sini. Kalau di sini C-nya 1, berarti di sini asam karboksilatnya C-nya juga 1. Kalau 2 juga ada 2 gitu ya, sama prinsipnya. Lalu kita lanjut ke reaksi Grignard. Untuk reaksi Grignard, kalau dulu biasanya kan langsung MGBR ya. Di sini. Kalau di sini direaksikannya dari awal, sebelum MGBR-nya itu terbentuk. Berarti dari alkil halida, misal metil bromida direaksikan dengan Mg ether karbon dioksida, air, dan H+, nanti hasilnya akan R-nya ini disubstitusinya setelah C karbonil ya, berarti R-nya nempel di sini. Itu contohnya di sini. Ada etil bromida direaksikan dengan Mg ether CO2, H2O, dan H+. Nanti di sini C2H5-nya akan nyambungnya setelah C karbonil, bukan dari C karbonil ya, setelahnya dari sini. Itu ya, untuk reaksi Grignard. Lalu berikutnya, tadi semua itu adalah sintesis ya. Lalu selanjutnya kita ke reaksi-reaksi asam karboksilat. Untuk reaksi-reaksi asam karboksilat, ada tiga macam reaksi. Yang pertama reaksi asam karboksilat dengan basa, lalu esterifikasi, yang ketiga adalah reduksi. Kita mulai yang pertama dulu, reaksi asam karboksilat dengan basa. Basanya bisa NaOH, juga bisa basa lainnya ya. Nanti akan membentuk garam. Garamnya nanti tersubstitusi di O-nya, menggantikan H-nya ini. Gitu ya. Misal di sini ada asam karboksilat yaitu asam propanoat direaksikan dengan basanya adalah basa NaOH. Nanti H-nya ini akan terputus ya, di sini akan putus. Lalu Na-nya ini akan bergabung. Berarti hasilnya seperti ini. Nanti hasil sampingnya OH-nya akan bergabung dengan H yang putus tadi, berarti H2O. Gitu ya. Lalu untuk esterifikasi seperti namanya, ester, berarti nanti akan dihasilkan ester. Berarti asam karboksilat di sini produk awal lainnya adalah alkohol, berarti asam karboksilat ditambah dengan alkohol, dengan katalisnya adalah asam dan juga air, nanti akan menghasilkan ester. Esternya ini gabungan dari R-nya di sini ya, R-nya dari asam karboksilat dan juga R-aksennya dari alkoholnya. R-aksennya alkohol akan bergabung setelah O, setelah ikatan dengan O, gitu ya, akan menjadi ester. Contohnya di sini ada asam propanoat direaksikan dengan alkoholnya adalah metanol, lalu akan menjadi ester. Esternya si CH3-nya dari metanol ini nyambung ke O di sebelah sini ya, O dari asam karboksilat. Lalu untuk C-nya di sini, ketiga C-nya di sini akan jadi nyambung di sini. Gampangannya seperti ini aja. Ini kan putus, hanya ini putus, lalu digantikan dengan CH3. Mudahnya seperti itu ya gampangannya. Lalu ada kereaktifan alkohol dan juga kereaktifan asam karboksilat. Intinya di sini, aku kasih intinya aja. Semakin simpel
dia akan semakin reaktif. Baik dari alkohol maupun dari asam karboksilat, semakin strukturnya itu semakin simpel atau sederhana, dia akan semakin reaktif. Dan sebaliknya, kalau strukturnya semakin rumit, di sini tersier, ya, di sini juga C alfanya adalah tersier, nanti malah semakin stabil gitu ya. Prinsipnya seperti itu. Lalu untuk reaksi ketiga, yaitu reaksi reduksi asam karboksilat, di sini menggunakan katalisnya adalah LiAiH4 dan air dan juga asam. Nanti akan menghasilkan alkohol. Alkoholnya ini terhitung dari C karbonil di sebelah sini sampai ke R, gitu ya. Contohnya di sini ada asam propanoat dengan katalis seperti ini, maka akan dihasilkan di sini adalah propanol, gitu ya. Ini untuk bab asam karboksilat sudah selesai. Kita lanjut ke bab selanjutnya adalah bab turunan asam karboksilat. Untuk turunan asam karboksilat sebelumnya udah aku kenalin ya, ada 5 turunan. Yang pertama halida asam seperti ini strukturnya, lalu ada anhidrida asam juga seperti ini, ester. Sudah tahu ya, amida tadi ada yang primer, sekunder maupun tersier. Kalau primer seperti ini, kalau yang sekunder berarti seperti ini bentuknya. Lalu kalau yang tersier, aminanya ya. Sorry. Ini N ya. Aku gambarin ulang ya, biar lebih jelas seperti ini. Ini untuk yang tersier, lalu nitril seperti ini ya. Kita ke tata nama dulu. Untuk tata nama yang pertama, halida asam, tata namanya adalah alkanoil halida. Alkanoilnya ini dari yang sebelah sini, halidanya adalah halogennya. Berarti di sini ada 2C, berarti namanya etanoil. Lalu halidanya adalah klorida, berarti namanya adalah etanoil klorida. Kalau di sini C-nya ada 3, berarti propanoil. Di sini ada bromida, namanya adalah propanoil bromida, gitu ya. Kita lanjut ke tata nama anhidrida asam. Untuk anhidrida asam, tata namanya ada 2. Jadi anhidrida asam kan seperti ini strukturnya ya. Antara sebelah kanan dan sebelah kiri itu bisa jumlah C-nya itu bisa sama ataupun bisa beda. Kalau sama, kita pakai tata nama yang ini, anhidrida asam alkanoat. Itu kalau antara jumlah C yang sebelah kanan dan jumlah C sebelah kiri itu sama, pakai ini tata namanya. Kalau beda antara kanan dan kiri jumlah C-nya ya, pakai tata nama yang ini, anhidrida alkanoat. Kita bahas yang pertama dulu. Kalau yang sama, contohnya seperti ini. Di sini kan sama antara kanan dan kiri. Di sini C-nya ada 3. Terhitung dari yang di bawahnya ikatan rangkap dengan O ya. Berarti C-nya ada 3, sebelah kanan dan juga sebelah kiri juga sama, ada 3. Berarti tata namanya tadi adalah anhidrida asam alkanoat. Alkanoatnya ini jumlah C-nya. Berarti di sini tata namanya C-nya ada 3, berarti anhidrida asam propanoat. Gitu ya. C-nya ada 3 karena sama. Kita coba yang beda. Di sini ada contoh ya. Di sini C-nya ada 2, di sini C-nya ada 4 ya, sorry. Di sini ada 4 kurang 1. Ada 4. Berarti kan antara kanan dan kiri beda jumlah C-nya ya, atau 2 atau 4. Berarti pakai tata nama yang sebelah sini adalah anhidrida alkanoat. Berarti ditulis dulu anhidridanya, lalu alkanoatnya itu menyesuaikan dengan abjad. Berarti di sini C-nya ada 4 adalah butanoat, di sini C-nya ada 2 adalah etanoat. Berarti disesuaikan dengan abjad. Anhidrida antara B dengan E, duluan B, berarti butanoat dulu, anhidrida butanoat lalu etanoat.
Jadi namanya adalah anhidrida butanoat etanoat gitu ya. Lalu untuk tata nama ester bisa diingat lagi, tata namanya adalah alkil alkanoat. Alkilnya itu adalah alkil yang terikat pada O yang di samping C karbonil, O yang di samping C karbonil ya. Berarti alkilnya sebelah sini, lalu alkanoatnya tuh nah di sininya. Terhitung dari C karbonilnya. Berarti ada 1, 2, 3. Berarti di sini adalah propanoat. Lalu alkilnya adalah metil. Berarti namanya adalah metil propanoat. Gitu ya. Kita lanjut ke tata nama amida. Untuk tata nama amida, ada amida primer, tadi kan primer, ada yang sekunder dan tersier. Nanti beda-beda. Untuk amida yang aminanya primer, tata namanya adalah alkanamida. Contohin di sini. Alkananya itu jumlah C-nya ada berapa, lalu amidanya tinggal tulis. Berarti di sini C-nya ada 2, berarti etana, lalu disambung dengan mida. Gitu ya. Berarti namanya adalah etanamida. Nanti kalau C-nya 3 berarti propanamida. Gitu ya. Lalu untuk yang aminanya sekunder di sini tata namanya adalah N-alkil alkanamida. Berarti aku contohin di sini, seolah-olah ini di sini kan aminanya sekunder ya. Seolah-olah C2H5-nya ini adalah cabang. Masih ingat tata nama itu ya? Dari amina tadi. Yang bab sebelumnya, maksudku. Seolah-olah C2H5-nya ini adalah cabang, berarti diberi tata nama sebagai cabang juga. Berarti N-etil gitu ya. Lalu yang di sini akan menjadi etanamida. Akan menjadi alkanamida yaitu etanamida gitu ya. Begitu juga dengan yang tersier. Kalau tersier di sini bedanya cabangnya ada 2. Kalau di sini cabangnya ada 1 yang sekunder. Kalau yang tersier cabangnya ada 2. Berarti N-etil, N-metil. Letaknya disesuaikan dengan abjad ya. Lalu di sini akan menjadi alkanamida, yaitu etanamida. Berarti tata namanya adalah N-etil dulu sesuai abjad, lalu N-metil, lalu di sini C-nya ada 2, berarti etanamida. Seperti ini ya. Lalu kita lanjut ke tata nama nitril. Tata nama nitril adalah alkana nitril. Berarti tergantung C-nya di sini. Di sini C-nya ada 2. Berarti namanya adalah etana nitril. Yang ini, kemarin ada salah ya. Ini benzonitril ya, bukan benzena nitril tapi benzonitril. Lalu kita masuk ke sintesis turunan asam karboksilat. Yang pertama, sintesis dari halida asam khusus untuk klorida asam ya. Di sini reaksinya asam karboksilat direaksikan dengan SOCl2 akan menghasilkan klorida asam dengan produk sampingnya SO2 dan HCl. Kalau direaksikan dengan PCl3 nanti hasil sampingnya adalah H3PO3. Sini ada contohnya. Contohnya sama ya, di sini ada asam etanoat. Yang satu direaksikan dengan SOCl2, yang satu direaksikan dengan PCl3. Nanti hasilnya akan sama, yaitu etanoil klorida. Tapi hasil sampingnya ini yang beda. Yang satu SO2 dan HCl, yang satunya H3PO3. Kita lanjut ke sintesis anhidrida asam. Di sini melibatkannya asam karboksilat dengan turunan asam karboksilat. Di sini turunannya contohnya adalah klorida asam direaksikan dengan asam karboksilat. Nanti C karbonil sampai alkilnya di sini akan bergabung dengan asam karboksilatnya. Hasilnya akan menjadi anhidrida asam. Berarti yang sini
dari klorida asam, untuk yang sebelah kanan dari asam karboksilatnya ini, gitu ya. Kita lanjut ke sintesis ester. Sintesis ester ada 3 macam di sini. Ada yang pakai NaOH dengan alkil halida, ada yang pakai alkohol dengan HCl, lalu ada yang 2 kali tahapan reaksi, yaitu yang pertama pakai SOCl2, terus tahap keduanya pakai alkohol dan peridina. Kita bahas yang pertama dulu dengan basa NaOH dan juga alkil halida. Nanti akan menghasilkan asam karboksilat. Tapi alkil halidanya ini hanya khusus untuk alkil halida primer. Berarti untuk yang sekunder dan tersier nggak berlaku ya, hanya untuk yang primer. Di sini ada contohnya. Ada asam etanoat. Ini dari asam karboksilat semua ya. Dari asam etanoat reaksikan dengan NaOH dan juga di sini ada etil bromida, alkil halida primer ya ini. Alkil halida primer nanti akan menghasilkan ester. Jadi di sini alkilnya dari alkil halida itu akan bergabung di O yang terikat pada C karbonil ya. Di sini dari alkil halidanya, sedangkan di sini di sebelah kiri dari asam karboksilatnya. Gitu ya. Kita lanjut ke reaksi yang kedua, yaitu dengan alkohol dan HCl. Dan alkoholnya alkohol sederhana. Alkohol sederhana tuh yang C-nya sedikit ya, misal metanol, etanol, propanol mungkin enggak terlalu panjang rantainya, jadi yang pendek-pendek. Di sini ada contohnya, asam karboksilat direaksikan dengan etanol dan HCl. Jadi sama kayak yang pertama tadi, di sini ikatan etil dengan alkoholnya ini, etilnya akan bergabung di sebelah sini, sedangkan asam karboksilatnya yang lepas adalah H. Di sini juga tadi yang lepas adalah H ya, di sini juga berarti nanti akan nyambung sama sama etilnya ini, gitu ya. Kita lanjut ke reaksi yang ketiga, yaitu direaksikan dengan SOCl2, lalu tahap yang kedua direaksikan dengan alkohol dan peridina. Ini ya, jadi ada 2 tahapan. Jadi di sini akan menjadi halida asam dulu ya, yaitu klorida asam di sini. Sorry, ini ada yang salah ya. Banyak revisinya, nanti aku kirim lagi yang udah lengkap dan benar. Jadi pertama di sini asam karboksilat sama ya contohnya kayak sebelumnya, asam etanoat direaksikan dengan SOCl2. Nanti akan jadi klorida asam. Kayak reaksi yang tadi ya. Waktu sintesis klorida asam kan asam karboksilat direaksikan dengan SOCl2 akan jadi klorida asam. Di sini juga sama. Akan jadi klorida asam dulu. Di sini jadi klorida asam dulu. Lalu direaksikan lagi dengan alkohol. Di sini ada etanol dan juga peridina. Peridina seperti ini ya. Benzena tapi C-nya cuma 5 dan ikatan yang terakhir akan jadi N. Peridina seperti ini ya. Nanti hasilnya tadi kan dari klorida asam, nanti kloridanya ini lepas, nanti digantikan dengan di sini ya. Sorry, di sini masuk ke sebelah sini. Hanya nggak ikut, hanya lepas. Yang ikut yang OC2H5 gitu ya. Hasilnya adalah ester. Oke, kita lanjut ke sintesis amida. Di sini ada beberapa sintesis amida. Jadi ada yang dari klorida asam, lalu ada yang dari anhidrida, ada juga yang dari ester. Dari turunan asam karboksilat semua ya berarti ini. Direaksikan dengan amina ya.
suatu amina nanti akan menjadi amida. Kita lihat di contoh yang pertama, klorida asam dulu ya. Klorida asam di sini, oh ya, aminanya bisa yang primer, bisa yang sekunder. Nanti tinggal diatur di sebelah sininya amida, nanti bisa jadi amida yang aminanya primer atau sekunder ataupun tersier. Jadi di sini ada klorida asam, yaitu butanyl klorida direaksikan di sini dengan amina sekunder. Aku pakai contoh yang amina sekunder semua ya di sini. Nanti hasilnya Cl-nya ini akan digantikan dengan ini. Katalisnya ini aminanya, tapi karena dia udah bergabung sama C, jadinya hanya lepas. Karena udah di sini dia udah sifatnya udah tersier ya. Berarti hanya di sini nggak ada. Cuma N aja. Gitu ya. Tinggal diganti Cl-nya sama katalisnya ini aminanya. Nanti kalau misal katalisnya ini amina primer, misal seperti ini. Misal aminanya amina primer ya, berarti seperti ini. Misal aku pakai CH3 NH2. Kalau amina primer kan seperti ini. Nanti hasilnya adalah amida dengan aminanya amina sekunder. Gini hasilnya. Kalau di sini katalisnya adalah amina primer, kalau tadi kan katalisnya amina sekunder. Dia akan jadi amida dengan amina tersier. Itu ya. Begitu juga dengan di sini anhidrida, direaksikan di sini aminanya amina sekunder. Hasilnya juga sama. Di sini anhidridanya adalah anhidrida yang sama ya kedua sisinya. Jadi antara C sebelah kanan, jumlah C sebelah kanan maupun C sebelah kiri sama. Nanti akan menghasilkan amida. Seperti ini, sama kayak yang tadi di contoh pertama. Begitu juga dengan di ester. Jadi di ester kan di sebelah O-nya di sini ada C3H7. Nah, di sini lepas dia. Digantikan dengan katalisnya ini. Jadi di sini mau alkilnya apa aja, nanti akan lepas. Dengan O-nya ini akan lepas dan hasilnya ini akan terikat dengan katalisnya ini. Gitu ya. Kita lanjut ke reaksi-reaksi. Jadi di reaksi-reaksi ini, yang pertama kita bahas dulu tentang reaksi halida asam. Jadi untuk reaksi-reaksi halida asam ini cukup banyak ya, ada 11 macam reaksi dengan katalis yang berbeda-beda dan hasil yang berbeda-beda. Nanti semoga nggak terlalu banyak keluar di UAS ya, tapi tetap dihafalin aja, jaga-jaga kalau nanti keluar soal di UAS. Jadi di sini karena banyak di awal aku langsung kasih tahu ya, R-nya ini alkil, berarti kalau ada X itu halogen, bisa FCl-BRI dan seterusnya. Tinggal diisi aja. Nanti hasilnya pun tinggal diisi aja sesuai gugusnya. Kalau R berarti alkil, kalau X berarti halogen. Di sini karena ini reaksi halida asam, berarti produk awalnya adalah halida asam. Yang pertama direaksikan dengan air, nanti akan menghasilkan asam karboksilat. Hidrolisis ya, sama seperti sebelumnya, hidrolisis akan dihasilkan asam karboksilat. Lalu direaksikan dengan alkohol akan dihasilkan ester. Di sini R aksennya, esternya ya. Alkil yang berikatan dengan O yang di sebelah C karbonil ini
adalah alkil dari alkoholnya. Gitu ya. R-nya ini dari halida asamnya, sedangkan yang di sebelah O ini dari alkoholnya. Lalu di sini direaksikan dengan amina, hasilnya akan menjadi amida. Direaksikan dengan alkil CO2, hasilnya seperti ini. Tinggal katalisnya ini masuk di sini, gitu ya. Gampang yang ini, tinggal diganti X-nya dengan katalis. Lalu direaksikan di sini dengan ARH dan AlCl3. Nanti hasilnya di sini ada AR tuh benzena ya. Di sini ada gugus benzenanya. Lalu di sini selanjutnya reaksinya, katalisnya seperti ini. Akan dihasilkan keton. Kadmium ya di sini. Lalu ada katalis dengan LiCu. Ada alkilnya 2 kali. Di sini alkilnya diambil 1. Lalu akan menjadi keton ya. Halida atau halogennya ini diganti sama alkil. 1 alkil dari sini akan jadi keton. Lalu dengan katalis selanjutnya ini agak panjang ya. Hasilnya adalah aldehid. Di sini ada reaksi Grignard, tinggal sama kayak dulu, berarti alkilnya di sini masuk ke sebelah sini. Karena di sini alkilnya ada 2, berarti sambungannya juga ada 2. Ya, ada 2 alkil, berarti alkil pertama terikat di C karbonilnya. C karbonilnya akan terikat dengan OH. Kayak dulu waktu di sebelum UTS juga kayak gitu kan. O ikatan rangkap 2-nya akan jadi OH, terus kedua alkilnya akan nyambung di C, gitu ya. Lalu dengan LiH4 dan air dan juga asamnya H+, di sini akan menjadi alkohol. Alkoholnya terhitung dari C karbonilnya, gitu ya. Lalu di sini direaksikan dengan gas halogen. Gas halogennya nanti hasilnya akan terikat 1 atom halogen di sebelah alkil di sini, gitu ya. Kita lanjut ke reaksi anhidrida asam. Di sini ada 3 macam reaksi. Yang pertama pakai air, yang kedua pakai alkohol, yang ketiga pakai amina. Di sini aminanya amina tersier ya. Ya, amina tersier. Sekunder, sorry. Nanti kita bahas yang pertama dulu dengan air. Nanti akan dihasilkan asam karboksilat ya. Ini seperti hidrolisis yang reaksi yang pertama tadi. Hidrolisis anhidrida akan dihasilkan asam karboksilat. 2 macam asam karboksilat. Lalu yang kedua dengan alkohol nanti akan menjadi, di sini akan menjadi ester, dan juga di sini akan menjadi asam karboksilat. Tinggal dipisah. Yang satu jadi ester, yang satu jadi ester tuh dari R-nya dari sini ya, R aksennya nyambung ke sini, akan jadi ester. Yang lainnya akan jadi asam karboksilat, gitu. Kalau AR ini di sini kalau pakai benzena nanti sama hasilnya, cuma ada gugus benzenanya aja. Lalu di sini direaksikan dengan amina, nanti akan terbentuk amida dan juga alkohol. Nah, amidanya ini berarti di sini ada pecahan ya, pemecahan jadi 2 ya. Yang satu jadi alkohol. Yang satu jadi asam karboksilat ya, bukan alkohol. Jadi asam karboksilat. Di sini juga tadi sebelumnya jadi asam karboksilat. Lalu di sini aminanya akan nyambung ke sisanya tadi. Kalau di sini sekunder, berarti nanti hasilnya tersier. Kalau di sini nanti primer, nanti di sini jadinya sekunder. Aku gambarin ya. Misal kalau di sini pakainya amina primer
seperti ini ya, amina primer. Nanti kan di sini kan pecah, yang satu jadi asam karboksilat. Aku tulis dulu yang asam karboksilat. Yang satunya jadi amida. Amidanya di sini berarti seperti ini. R aksen ya di sini. Tinggal seperti ini. Dia akan jadi amida yang aminanya ini amina sekunder. Kalau misal di sini katalisnya itu amina sekunder seperti ini, misal nanti berarti di sini hanya hilang, akan jadi amida yang aminanya tersier. Jadi jadi 2 H5-nya di sini. Itu ya. Oke, kita lanjut ke reaksi-reaksi ester. Di sini ada 5 reaksi ester ya. Yang pertama kita bahas dulu, ada ester dengan air dan juga panas dengan H+ ataupun OH- yang disusul dengan H+ nanti dihasilkan asam karboksilat dan juga alkohol. Asam karboksilat dari sebelah sini, sedangkan alkoholnya di R aksen nih, yang terikat pada O di sebelah C karbonil. Berarti hasilnya seperti ini ya, R aksennya untuk alkohol, R-nya untuk asam karboksilat. Lalu kita lanjut dengan reaksi ester dengan alkohol dan juga asam. Di sini akan dihasilkan ester yang baru. Benar kan, ester yang baru tuh yang ganti adalah gugus alkil pada O yang terikat di C karbonil. Nanti akan berpindah jadi Ra aksen. R aksen di sini ya. Makanya terbentuk ester baru. Lalu juga akan terbentuk alkohol. Seperti ini aku contohin. Seperti ini ya. Jadi nanti akan terbentuk ester yang baru. Ester yang baru berarti seperti ini hasilnya. C3H7. Dan nanti setelah ini terlepas, tadi kan diganti sama, nah gini kan, nanti C2H5-nya lepas akan gabung sama alkoholnya ini. Berarti, nah, kan terbentuk etanol. Seperti ini ya. Kita lanjut ke reaksi ester dengan amina. Nah, sorry, ini amonia ya, bukan amina. Dengan amonia NH3, di sini akan terbentuk amida yang aminanya ini adalah amina primer, dan juga R aksennya ini akan jadi alkohol, gitu ya. Lalu dengan katalis tertentu ini ya, dan juga LiAiH4, dia akan terbentuk alkohol. Alkoholnya terhitung dari C karbonil. Lalu R aksennya ini akan jadi alkohol juga, itu ya, sama-sama jadi alkohol. Yang selanjutnya dengan reaksi Grignard. Reaksi Grignard di sini sama kayak sebelumnya, berarti R aksennya ini akan nempel di sebelah sini, dan di sebelah sini O-nya akan jadi OH. Hasilnya seperti ini ya. Nanti R aksennya kan lepas tadi. R aksen dengan O-nya kan lepas, R aksennya ini akan jadi OH. Jadi alkohol, gitu ya. Kita lanjut ke lakton. Lakton itu ester bentuk siklik seperti ini ya. Itu lakton. Kita lanjut ke reaksi-reaksi amida. Yang pertama, reaksi amida dengan air dan H+ ataupun OH- diikuti H+. Nanti dihasilkan asam karboksilat dan juga
Di sini ada garam amonium ya. Bisa dilihat. Ada kationnya, ada N-nya, di sini ada garam amonium. Tinggal dimasukin aja alkilnya di sini. Jadi contohnya seperti ini, aku contohin. Di sini adalah N-nya ini N yang tersier. Seperti ini direaksikan dengan air dan juga H+ ataupun OH- yang diikuti H+. Nanti hasilnya akan jadi alkohol. Alkoholnya dari sebelah sini, berarti seperti ini. Dari sini ya alkoholnya. Berarti aku sambung di bawah sini aja. Alkoholnya seperti ini. Lalu hasil sampingnya di sini ada garam amonium. Seperti ini garam amoniumnya. Ya kan? Nah, bentuk garam amoniumnya seperti ini ya. Gugus satunya adalah H. Lalu alkilnya dari sini, dari amina yang tersiernya ini, yang C2H5 sama C3H7. Kita lanjut reaksi berikutnya, yaitu dengan LiH4 dan juga air dalam suasana asam. Nanti di sini juga sama, aku contohin. Kayak contoh yang sama kayak tadi ya. Seperti ini direaksikan dengan LiAi H4 dan juga tadi air dan asam. Hasilnya nanti seperti ini berarti. Aku nyambung di sini ya. Nah, berarti seperti ini. Hasilnya seperti ini ya untuk contohnya yang tadi dengan LiAi H4. Kita lanjut. Ada sulfonamida. Sulfonamida strukturnya seperti ini ya. Bisa diganti di sini N-nya adalah aminanya amina sekunder ya, berarti di sini bisa dipasang dua alkil. Sini alkilnya ada dua. Lalu kita lanjut ke reaksi nitril. Yang pertama reaksi nitril dengan air dan juga H+ tadi ya akan menghasilkan asam karboksilat. Di sini pertama akan dihasilkan amina dulu. Nanti kalau udah amida dulu, amida yang aminanya primer gitu ya. Lalu setelah direaksikan dengan air lagi, nanti akan menghasilkan asam karboksilat seperti tadi hidrolisis ya. Dan juga ion amonium. Itu ya. Lalu kita lanjut ke reaksi berikutnya, yaitu di sini ada nitril dengan H2 gas hidrogen dengan kalor atau panas, lalu katalis dan tekanan, nanti dihasilkan adalah amina primer. Ini ya, kalau sini primer nanti aminanya juga primer, tinggal CN-nya diganti sama NH2 dengan gugus amina. Kalau sekunder ya berarti jadi sekunder gitu ya. Kita lanjut ke latihan soal. Latihan soal pertama di sini ada direaksikan ada ester dengan air dan juga OH-. Berarti ini termasuk reaksi hidrolisis ya. Hidrolisis kan H2O dengan OH- ataupun H+. Di sini ada ester, berarti nanti dihasilkan adalah asam karboksilat. Berarti hasilnya seperti ini.
Hasilnya seperti ini ya, hidrolisis ester. Aku tunjukin bentar. Di sini bisa dilihat jadi asam karboksilat ya. R-nya di sini akan jadi asam karboksilat, sedangkan R aksennya akan jadi alkohol. Berarti tadi hasil utamanya kan asam karboksilat nih. Di sini yang jadi asam karboksilat sebelah sini ya. Lalu hasil sampingnya adalah si C2H5-nya ini. C2H5 akan jadi alkohol, C2H5OH. Jawabannya ini ya untuk nomor 1. Lalu kita lanjutkan nomor 2. Di sini ada aldehid direaksikan dengan H2CrO4. Berarti ini termasuk reaksi oksidasi ya. Oksidasi aldehid. Sintesis aldehid yang bagian oksidasi untuk nomor 2 ya. Berarti nanti dihasilkan adalah asam karboksilat. Berarti tinggal di sini hanya akan jadi OH seperti ini. Jawabannya ini ya. Untuk nomor 2. Kita lanjut di nomor 3. Bagaimana cara membuat di sini ada ester seperti ini melalui asam karboksilat. Berarti hasilnya adalah ester. Kita akan membuat permulaannya. Reaksi esterifikasi asam karboksilat. Berarti dari asam karboksilat yang direaksikan dengan alkohol. Aku tunjukin. Bisa dibaca lagi untuk reaksi esterifikasi. Di sini asam karboksilat dengan alkohol, katalisnya adalah air dan juga H+. Nanti hasilnya ester. Berarti di sini kita pasin dulu ya. Di sini yang jadi asam karboksilat itu yang enggak bergabung sama O-nya ini ya. Berarti sebelah sini akan jadi asam karboksilat, sedangkan sebelah sini akan jadi alkohol. Untuk permulaannya, berarti permulaannya seperti ini. C4H9 ya, C4H9OH ditambah asam karboksilatnya seperti ini, ditambah dengan alkoholnya dari sini ya, berarti alkoholnya adalah metanol. Nanti katalisnya tadi ya ada H+ dan juga air. Ini termasuk reaksi esterifikasi. Nanti akan dihasilkan ester. Esternya dari sini dan juga ini ya, gabung ke sini, gantiin H-nya. Seperti ini untuk cara membuat ester seperti ini dari asam karboksilat. Ini ya jawabannya untuk nomor 3. Kita lanjut ke nomor 4. Di sini ada asam karboksilat direaksikan dengan LiAiH4 dan juga air dan H+. Berarti termasuk reduksi ya, reduksi asam karboksilat. Bisa dilihat lagi. Di sini reduksi asam karboksilat sama ya, nanti akan dihasilkan alkohol terhitung dari C karbonil sini sampai R. Berarti kalau dari sini hasilnya dari sini sampai sini itu jadi alkohol ya. Berarti jawabannya ini. Tinggal ininya hapus, hilang, jadi alkohol. Hasilnya seperti ini untuk nomor 4 ya, tinggal semuanya ini jadi alkohol. Alkoholnya terikat di C karbonil, yang semula jadi C karbonil akan terikat dengan gugus OH. Itu ya. Kita lanjutkan nomor 5. Tata nama senyawa ya. Di sini ada 3 substituen, bisa dilihat dan bisa dicocokin sama tabel gugus fungsi ya, prioritas gugus fungsi. Di sini asam karboksilat adalah yang pertama, paling tinggi ya. Lalu dilanjutkan dengan alkohol dulu.
lalu dilanjutkan dengan metil. Boleh dicocokin sama tabel prioritas gugus fungsi. Berarti tata namanya boleh pakai penomoran. Oh ya, pakai penomoran ya. Berarti di sini tata namanya adalah ditulis asam dulu. Karena di sini ada asam karboksilat, ditulis asam dulu. Lalu cabangnya. Di sini 2 hidroksi. Sedangkan di sini 3 metil. H sama M duluan H ya, berarti kita tulis 2 hidroksi dulu. Terus ditulis 3 metil. Lalu karena ini terikat pada benzena, berarti benzoat. Berarti namanya adalah asam 2 hidroksi 3 metil benzoat. Gitu ya. Kita lanjut ke nomor 6. Ada tata nama juga. Di sini ada anhidrida. Beda ya, antara kanan dengan kirinya beda. Berarti kita pakai tata nama anhidrida alkanoat. Berarti kita tulis dulu anhidrida. Lalu alkanoatnya di sini kan ada metanoat. Di sini ada etanoat. Berarti antara E dengan M duluan E ya, anhidrida etanoat metanoat. Jawabannya ini ya untuk nomor 6. Kita lanjut ke nomor 7. Di sini ada asam karboksilat direaksikan dengan PCl3. Arti ini termasuk di sintesis klorida asam. Boleh dilihat lagi. Di sini ya, asam karboksilat direaksikan dengan PCl3 akan menghasilkan klorida asam dan juga H3PO3. Berarti seperti ini hasilnya. Klorida asamnya tinggal diganti sama Cl ya. Seperti ini. Lalu hasil sampingnya adalah H3PO3 gitu. Kita lanjut ke nomor 8. Di sini asam karboksilat direaksikan dengan NaOH dan alkyl halida. Berarti termasuk sintesis ester ya. Sintesis ester. Boleh dilihat. Dihasilkan ester di sini dari NaOH dan juga alkyl halida. Berarti dihasilkan esternya ini akan gabung menggantikan H, ini lepas. Berarti hasilnya seperti ini. OCH3. Lihat tulisanku agak enggak. Hasilnya seperti ini ya. Untuk nomor 8 hasilnya seperti ini. Kita lanjut ke nomor 9. Di sini ada halida asam yaitu etanoil bromida direaksikan dengan LiAiH4 dan juga H2O dan H+. Berarti ini termasuk reaksi dari halida asam ya. Bisa dilihat di rangkumannya akan menghasilkan alkohol. Berarti alkoholnya terhitung dari C-karbonil. Berarti lanjut. Langsung aja. Tinggal Br sama O-nya ini hilang diganti dengan OH. Hasilnya seperti ini ya. Karena katalis dan macam reaksinya banyak, bisa dicicil ngafalin dikit-dikit ya. Tapi kalau biasanya yang keluar tuh Bu Yuli, yang biasa di posting di GC atau yang dibahas waktu pelajaran biasanya keluar sih. Bisa difokusin yang biasa dibahas sama Bu Yuli. Kita lanjut ke nomor 10 ya. Di sini nomor 10 kemarin ada revisi ya. Di sini kalau nggak salah OH-. Terus untuk yang nomor 13 di sini H+ ya, kalau nggak salah. Sama aja ini OH- ataupun H+ sama. Di sini berarti termasuk dihidrolisis turunan asam karboksilat. Berarti
di sini akan dihasilkan dua jenis asam karboksilat. Kita putus dulu seperti ini. Nanti sebelah sini akan jadi asam karboksilat, sebelah sini juga jadi asam karboksilat. Berarti hasilnya seperti ini ya. Dan juga di sini aku tulis. Hasilnya ada dua ya, masing-masing adalah asam karboksilat. Di sini adalah asam etanoat, yang di sini adalah asam butanoat. Itu ya. Kita lanjut ke nomor 11. Di sini ada ester direaksikan dengan NH3. Berarti ini termasuk reaksi ester amoniak ya. Bisa dilihat di rangkuman. Sebelah sini ya, nanti akan dihasilkan amida dan juga alkohol. Berarti hasilnya seperti ini. Sebelah sini akan jadi amida. Sebelah sini akan jadi alkohol. Jadi seperti ini. Hasilnya seperti ini untuk nomor 11. Kita lanjut ke nomor 12, tata nama senyawa. Ada halida asam, yaitu halidanya adalah bromida. Berarti tata namanya tadi bisa direview kembali adalah alkanoil halida. Berarti di sini C-nya ada 2, berarti etanoil. DPR bromida. Itu ya. Kita lanjut ke nomor 13. Ini sama dengan kayak nomor 10 tadi. Reaksi hidrolisis ya. Di sini ada halida asam, yaitu propanoil iodida. Berarti nanti akan menjadi asam karboksilat. Di hidrolisis hasilnya seperti ini. Asam karboksilat nanti reaksi hasil sampingnya ion bebas imen. Kita lanjut ke nomor 14. Di sini ada anhidrida asam direaksikan dengan amina primer ya. Berarti ini termasuk reaksi anhidrida asam. Bisa dilihat di sini. Dia akan dihasilkan amida dan juga dihasilkan asam karboksilat. Berarti seperti ini ya. Nanti dipisah dulu. Ini anhidridanya adalah anhidrida yang sama. Gitu ya. Berarti di sini hasilnya aku tulis di bawah ya. Akan jadi amida. Amidanya ini terhubung sama si C2H5. Berarti tinggal ditulis aja. Seperti ini ya, amidanya. Amida dengan amina sekunder. Lalu dihasilkan juga asam karboksilat. Berarti tinggal ditulis OH gini aja. Ya agak rumit yang sebelah amidanya ini. Nanti direaksikan jadi amida dengan amina sekunder. Kita lanjut ke soal terakhir. Di sini ada nitril ya. Nitril direaksikan dengan gas halogen, ada panas, ada tekanan, dan juga ada katalis. Berarti termasuk reaksi nitril tadi ya, reaksi nitril seperti ini. Dia akan dihasilkan amina. Di sini berarti dihasilkan amina primer, hasilnya tinggal CN-nya ini diganti dengan NH2. Berarti hasilnya seperti ini. Udah tinggal diganti sama NH2. Gitu ya. Oke teman-teman, untuk video kali ini yaitu bab asam karboksilat dan turunan asam karboksilat.
tentang pembahasan materi dan latihan soalnya sudah selesai ya. Terima kasih sudah mau nonton teman-teman.